Nginep di hotel Sendirian? Istri jauh gitu kan. Maksudnya godaannya banyak itu, otak tuh bisa kemana-mana tuh. Andai ada istri jauh, andai ada orang lain. Imajinasi ada aja begitu. Dosa gak sih Ustaz? Mungkin beliau sungkan. Saya aja nanya, mungkin mewakili Om Mobi. Coba. Hukum masturbasi apa ya Ustaz? Nah kan mewakili. Kenapa mewakili? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini ya, sebelum kita mulai, mungkin saya mau doakan juga kepada guru kita nih ya, Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah selalu jaga ya Ustaz, beserta ilmunya, diberkahi dan lain sebagainya. Dan juga kali ini luar biasa. Luar biasa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Om Dery kok jadi kurus begini kenapa? Saya kan intermittent fasting, ada yang suruh. Enggak nyuruh. Ini aja ngiri mungkin Om Dery. Ya. Waktu itu kan pas waktu beberapa bulan lalu Om Mobi kesini. Kalau jadi kurusan, iya gue kalori apa? Defisit dia. Ana termotivasi Ustaz. Jadi kurus lah seperti ini. Jadi kurus. Tapi enak kan jadi lebih enteng, ngapa-ngapain gampang. Tahiyat akhirnya lebih gampang. Ya. Enggak mau jatuh kita. Dulu kita ngap ya. Iya. Jaga keseimbangan ya. Jaga keseimbangan. Tapi kalau mobil tentang jaga keseimbangan, kayaknya apa nih mobil-mobil yang suspensinya seimbang tuh? Banyak ya. Zaman sekarang banyak yang seimbang. Keren ya. Ya, tapi ini gimana nih? Kenapa di sana 2, sini 1 gitu? Jadi kayak memang biar Anda terpojokkan aja. Jangan dipojokkan. Ya gini. Gimana? Sengaja datangin narasumber Om Mobi ini. Terima kasih atas kedatangannya Om Mobi. Karena banyak permintaan dari kawan-kawan terkait mobil otomotif ini masih banyak keraguan dalam akadnya, skema pembeliannya, macam-macam kan, kredit, apapun itulah. Kan ada riba misalnya, salah-salah kredit akadnya. Loh kan, tar. Ya, bukannya semua kredit itu riba? Silakan ya Pak Ustadz. Nah, seru nih. Pak Ustadz. Enggak gini, kredit itu riba kan? Tanya mau Ustadz, jangan nanya gue Om. Lo nggak perlu nanya mau gue. Iya oke, Pak Ustadz gimana? Apakah semua kredit itu riba? Ya kalau mau dijawab secara ringkas ya, tergantung bentuknya. Ada yang riba, ada yang nggak riba. Tuh boleh berarti. Jangan alergi kata kreditnya Om. Biar jelas dulu bentuk apa ini? Bentuk yang riba mana, yang nggak riba yang mana? Kita coba ya terangkan. Ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kredit itu kan kita transaksi barang ya. Membayar tidak secara cash tapi secara berangsur. Ya. Dan itu skemanya banyak. Ada beberapa nama gitu. Ada hal yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang boleh dengan ketentuan dan syarat-syarat. Ya, jadi ada skema namanya BU taksid. Itu kredit juga kalau bahasa Indonesia. Nah, jadi misalnya nih saya Om Mobi misalnya jual barang ke saya, anggap 10 juta. Saya 10 juta ini saya bayar cicil per bulan. Satu juta selama 10 bulan. 10 bulan. Nah, kredit tuh ya. Kredit kan? Kredit. Baik, itu nggak ada masalah. Atau misalnya saya dikasih tawaran nih, ini ada mobil. Kalau mau beli selama cicil setahun, dia harganya 12 juta. Kalau cicil 2 tahun, harganya 14 juta. Cicil 3 tahun, misalnya harganya 16 juta. Nah, jadi adanya pertautan harga di situ itu masih keadilan. Karena kita memberi waktu luang dan itu berhak untuk dihargai. Jadi hal yang seperti ini boleh, bahkan sebagian ulama menukil bahwa itu disepakati, tidak ada silang pendapat tentang bolehnya dengan konteks yang seperti itu. Tapi kadang beda bentuk sedikit, hukumnya bisa menjadi haram. Contoh. Kasus yang sama ya, saya beli mobil dari Om Mobi 10 juta. Cicil selama 10 bulan. Om Mobi tahu bahwa saya nggak perlu mobil, saya sebenarnya itu perlu modal. Saya nggak punya duit cash 9 juta, makanya saya cari mobil yang saya bisa cicil. Saya kemampuan 1 juta bisa saya cicil tiap bulan. Nah, begitu saya perlu modal, saya beli mobil atau beli motor misalnya, kemudian saya jual harga 9 juta ke orang lain, saya dapat 9 juta, saya bayar tiap bulan tetap ke mobil kan 1 juta. Oke, digadai gitu saja. Nah ini ada 2 bentuk di sini. Jadi kalau yang misalnya Om Mobi tahu nih bahwa saya sebenarnya bukan perlu barang, saya perlu duit. Perlu modal. Perlu modal kan. Om Mobi datang lagi ke saya, tuh mobil, motor
Kemana? Saya beli aja 9 juta. Kamu kan perlu duit aja kan. Saya beli 9 juta. Ya sudah, mobil bayar ke saya 9 juta, barangnya diambil lagi, saya nyicil tiap bulan. Nah, kalau yang kayak gini ini haram namanya. Oh, karena statusnya masih hutang piutang ya, Sat ya? Bukan itu. Tapi ini cuman alat saja untuk mendapat keuntungan riba begitu. Dengan skema seperti itu. Tapi kalau skemanya, ini beda tipis ya, tapi beda hukum. Skemanya begini. Saya beli tadi 10 juta. Kemudian saya jual ke Derry. Der, beli aja nih 9 juta. Saya beli dari Om Mobi 10 juta. Yeah. Saya jual aja 9 juta. Saya jual 9 juta. Murah loh 9 juta. Iya, karena di bawah. Iya kan? Derry tarik beli, ya sudah nggak apa-apa. Ini pihak ketiga nggak ada masalah. Aman gitu. Nah, kenapa yang pertama ini nggak boleh? Nah, disitulah kenapa syariat mengharamkan beberapa hal. Itu menutup pintu jangan sampai ada transaksi riba atau mendolimi orang, terjadi hal seorang mengambil keuntungan tidak dibenarkan di dalam syariat. Jadi itu dua bentuk agak tipis sebenarnya. Iya, tipis ya. Tipis sekali. Tipis tapi satu boleh satu nggak boleh gitu. Oke. Masya Allah, syukran saja jazakallah khair penjelasannya. Tapi kalau statusnya itu adalah yang dimaksud dengan adanya keuntungan itu dari sisi yang mananya, Ustaz? Katanya kan kalau kita masih hutang piutang kan nggak boleh ada keuntungan di situ ya, Ustaz ya. Artinya kalau denda bayar ada kenaikan nggak boleh, padahal tuh masih hutang piutang. Atau di pertengahan tiba-tiba berubah statusnya jadi harga jadi lebih naik gitu misalnya. Ya itu kalau ribanya pada hutang piutang itu jelas ya, kita memberi pinjaman 100.000. Kalau nggak dibayar maka ada denda 10.000. Itu jelas haram ya, masuk riba. Atau saya bilang ini hutang 100.000 tapi nanti balikin 120.000. Ya, itu juga hutang, jelas kan? Tapi ini kan enggak, kita akad jual beli. Akad jual beli dan ada keadilan. Saya kalau jual cash 8 juta, tapi kalau cicil selama setahun saya pengen 10 juta. Itu kan adil karena saya beri jarak 1 tahun gitu loh. Oke, kalau cash lebih murah, kalau nyicil lebih mahal. Nah, poinnya kenapa tidak terjadinya riba gara-gara akadnya kan belum diputuskan sama-sama ya, Ustaz ya? Bukan di pertengahan ya? Ya ini kan kita pilih aja salah satu gitu. Kita kan baru menawarkan. Iya. Ketika terjadi akad, nggak mungkin kan akad kita dua, satu cicil satu cash, nggak mungkin. Kita akan milih cash satu cicil. Saya kasih 3 pilihan cicil, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Begitu kita akad pasti milih saja satu dia pilih. Setahun kah, atau 2 tahun kah, atau 3 tahun kan? Jadi itu sebenarnya nggak ada bentuk riba sama sekali. Tapi kan itu Ustadz selisih harga dari harga misalnya dari 8 juta ke 10 juta itu ada apa istilahnya cost of money gitu ya. Harga yang premium, harga yang lebih mahal karena kalau di kacamata saya yang orang awam ya itu bunga namanya. Nah, ini seru nih. Itu namanya maaf ya saat ini saya orang awam nih. Ya, itu namanya bunga ya, karena bunga nanti ujungnya riba lagi nih. Ya. Makanya itu tipisnya bunga atau margin kali maksudnya. Ya, jadi kan kalau margin boleh harusnya. Nggak tahu sih gimana Ustaz. Jadi maksudnya di dalam fikih itu kita nggak terfokus pada kata, misalnya kata bunga, kata bagi hasil, kata margin. Bang. Ya, kita nggak memperhatikan itu, tapi kita lihat hakikat muamalahnya. Ini boleh atau tidak? Walaupun misalnya ini bagi hasil, disebut bagi hasil, tapi dia bunga, kita bilang bunga gitu loh. Ya orang bilang bunga misalnya, dia bilang margin, tapi hakikatnya itu bagi hasil secara jual beli, kita bilang itu bagi hasil. Bagi hasil. Ya, jadi kita nggak melihat di sudut penamaan. Ya karena itu tadi saya sebut beberapa bentuk dari kredit. Ini bentuk-bentuk ya. Nah, makanya produk ketika masuk di kredit, kita harus tahu jenis kreditnya itu kayak gimana. Bagaimana skemanya. Makanya dari awal saya bilang saya tidak punya jawaban tetap. Mungkin boleh, mungkin tidak. Tergantung bentuknya. Tergantung akadnya gimana, tergantung niatnya apa dari awal ya. Betul. Kemudian begini, ada satu bentuk kredit yang di masa ini mungkin ini yang populer ya. Saya pengen mobil. Saya nggak punya duit. Ya kan? Untuk beli mobil langsung 200 juta. Tapi saya mampu bayar per bulan 10 juta. Ya kan? Saya datanglah ke Derry. Derry ya tolong beliin mobil tuh. Mau dijual ke saya berapapun gak apa-apa. Yang penting saya cuma mampu menyicil 10 juta per bulan. Saya datang ke Omobi, tadinya 200 juta, saya beli 200 juta cash, terus tapi saya jual ke Ustadz. Ustadz,
kan dagang namanya juga untung. Saya jual 250 juta. Iya, saya nyicil gitu. Karena saya nyicil kan, makanya wajar gitu. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu bentuknya nggak apa-apa. Tapi dengan 3 syarat. Oke. 3 syarat. Nah inilah bentuk kredit yang seperti ini. Ini yang berjalan di mana-mana kan. Iya. Kita ke dealer manapun, nanti ada pembiayaan kan? Iya. Iya betul. Leasing semuanya. Oh kalau beli pakai kredit itu lebih murah dibandingkan dengan beli cash. Coba itu logikanya dari mana nggak tahu. Iya. Tapi kan padahal lebih naik harusnya. Karena ada yang namanya kickback. Betul. Ujung-ujungnya customernya juga yang bayar. Ya, tapi dicicil gitu. Dicicil. Apa kickback atau apa? Money back atau apalah namanya itu. Ya karena semuanya kan perantara yang calo ini semuanya kan mau dapat untung. Bahkan saya pernah dapat tuh mau beli motor di satu dealer itu nggak jual cash. Iya, sama harus sekali. Beli kredit. Harus beli kredit. Tapi kan tinggal dirubah akadnya aja. Belum tentu dia mau sistemnya ya. Baik, jadi saya mau terangin kalau pakai pihak ketiga pembiaya atau pemodal itu boleh tapi dengan 3 syarat, 3 ketentuan. Oke. Ketentuan yang pertama, pihak pembiaya di contoh yang saya beri tadi, Dery ya. Ya, saya jual 250 juta tapi beli di Omobi 200 juta. Ya. Pertama Dery beli dulu dari Omobi. Set 200 juta. Sudah. Selesai akad. Ya. Sudah dimiliki oleh Dery, baru Dery sudah dibayar, selesai. Ya. Oke. Nah, yang salah sekarang kan dealernya kita sudah tanda tangan sama dia, beres sudah. Dia belum beli mobil itu, masih di atas meja dia sama kita. Tuh, leasing begitu sih rata-rata. Nah, ini nggak boleh kalau kayak gitu. Iya. Kan banknya bank apa, leasingnya apa, pembelinya saya, penjualnya Anda. Iya. Tapi sementara leasingnya sambungin, bang, bayarin tuh segitu. Iya. Oke, selesai. Dah, oke, set. Bukan punya dia kan, tapi akadnya sama leasing. Udah ya. Itu mobilnya udah di depan rumah, bayar ke saya. Nanti saya tinggal cicil ke bank misalnya apa gimana. Itu yang jadi persoalan gitu kan, karena ini statusnya utang piutang, nggak boleh dinaikin angkanya. Jadi, gitu. Ada ketentuan dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, wala tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Nah, itu sudutnya. Jadi kita harus keluar dulu dari larangan ini. Makanya caranya beli dulu. Oke, terus satu. Itu yang kedua. Syarat yang kedua. Kalau misalnya dia sudah beli dari mobil, bawa ke rumah, proses pengiriman, tiba-tiba mobilnya kebakar, rusak, atau ada yang curi, nah itu tanggungannya dia, bukan tanggungan saya. Jangan bilang, Ustadz kan yang pesan. Ya itu baru pebisnis namanya. Jadi kalau pebisnis ya betul, dia nanggung risiko gitu, bisnis. Nah, kalau orang yang cuman cari tikungan-tikungan untuk dapat keuntungan, untuk cari riba, itu dia nggak mau kayak gitu. Itu bukan pebisnis. Itu sudut yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga juga perlu diperhatikan. Saya kan yang pesan. Saya mau beli mobil tuh di Omobi 200 juta. Antum pergi beli. Begitu sudah dimilikin, saya bilang, kayaknya saya berubah pikiran deh. Ya nggak bisa, kan udah aneh belis. Nggak bisa dong. Kan rumit tuh. Saya berubah pikiran. Dari kayaknya keluarga saya gak setuju. Kayaknya saya sekarang sadar keperluan saya disudutkan lebih banyak. Anak gak jadi beli mobil. Nah, Dery gak boleh maksa saya untuk beli. Ya karena uang saya udah melayang, Ustaz. Ya itulah pebisnis. Jadi kalau saya resiko. Jadi kalau nggak jadi, kan banyak orang lain. Antum akan bilang, saya kan pebisnis. Ustadz nggak jadi beli, saya bisa jual sama orang lain. Nah itu baru benar. Untung sama-sama, rugi sama-sama. Betul. Jadi kita itu nggak boleh dalam bisnis itu sudah memastikan keuntungan dijamin, kita nggak menanggung risiko. Itu nggak boleh. Jadi bisnis itu kan harus ada saling ini untung itu untung, tapi sama-sama menanggung risiko gitu. Jangan mau enak doang, tidak ada risiko yang ditanggung. Jual beli ya ternyata ya. Ya jual beli, ya itulah yang dilakukan bank syariah, terus yang pembiayaan syariah kan seperti itu ya Ustadz, benar ya Pak? Gimana ya saya? Ini gimana? Saya kalau nyebut merek kurang ini saya. Mereknya nggak usah disebut, tapi ininya aja. Skema syariah. Cuman saya biasanya nggak lihat ini pakai bank apa dia makanya. Yang penting skema transaksinya yang saya perhatikan. Itu sudut yang paling utama saya. Jadi karena kadang mungkin aja orang pakai nama sesuatu gitu,
kalau skemanya tidak syariat, saya bilang itu tidak syariat, nggak benar gitu kan. Jadi hati-hati dengan terkecoh. Saya pernah ketemu oknum Ustadz. Waktu itu sempat familiar juga kan, perumahan syariah. Taunya ternyata nggak dibangun tuh rumahnya. Padahal ngakunya kan perumahan syariah tuh bedanya sama yang nggak syariah apa ya? Iya, tadi mungkin akadnya bisa nyicil tapi tanpa jual belinya, oke. Ya, gitu-gitu. Nah, terus akhirnya nggak jadi rumahnya dibangun, hilang. Duit udah di ini apa segala macamnya. Untung saya waktu itu belum pesan di situ, teman-teman pada kena. Aduh. Nah, padahal bawa nama syariah. Maksud Ustaz tuh hati-hati dengan mungkin nama, tapi sebenarnya bukan masalah namanya, yang dicek adalah skema tentang akadnya. Poinnya tuh itu. Jadi mau itu konvensional, mau itu syariah, tapi jangan terkecoh dari payung atau penamaannya kali ya mungkin gitu. Ustaz. Ya bisa jadi yang bukan bank syariah itu justru syariah gitu ya. Bisa juga. Ya kan? Bisa juga. Tergantung jadi skemanya seperti apa. Enggak, kalau di Indonesia itu kan istilah ya di perbankan ya. Kalau di misalnya saya bicara Timur Tengah ya. Bank syariah itu dia nggak sebut dirinya bank syariah, dia cuma sebut Bank Rojihi misalnya, Bankul Bilad. Tapi dia punya Dewan Pengawas Syariah. Jadi sebenarnya dia bank syariah juga. Bank syariah juga. Cuma dia nggak sebut dirinya bank syariah. Cuma repot juga kita ya bilang syariah gitu. Ternyata kita nggak syariah, kita juga yang kena ya. Dan tentunya saya sangat mendukung ya. Segala hal yang orang mengupayakan untuk syariah itu kita sangat dukung. Cuman skema transaksi itu kita harus jelas mana yang halal, mana yang haram, harus jelas gitu kan. Enggak, karena seperti bank syariah gitu. Kalau transaksi beli mobil, kredit itu simple ya. Tapi pembiayaan untuk modal kerja ini banyak nih. Modal kerja untuk pembelian barang, untuk ini itu kan produk-produk bank syariah itu banyak sekali ya. Yang saya tangkap berarti nggak semuanya itu full syariah gitu ya. Dari produk-produk itu belum tentu full syariah. Mungkin bisa jadi full syariah atau belum tentu. Mungkin begitu kali ya. Dilihat dari akadnya. Jadi mau apapun namanya ya Ustaz ya. Tapi dicek dulu nih gimana skemanya, pembeliannya seperti apa, terminnya berapa kali, dan ada kenaikan nggak ketika denda misalnya. Karena gini, pada saat akad sama bank syariah gitu misalnya, itu mereka menyebut bagi hasil ya, margin. Tertulis biasanya margin setara berapa persen, gitu ya. Yang biasanya angka persennya itu lebih tinggi daripada bunga bank konvensional, ya. Karena mungkin bank syariah tidak boleh tahu-tahu di tengah jalan menaikkan atau menurunkan. Menurunkan boleh, menaikkan nggak boleh, gitu. Jadi emang udah setel tinggi, oke. Tapi itu kan namanya margin bagi hasil gitu ya. Bukan nggak sedikit bisnis yang akhirnya gagal. Karena banyak hal, bisa keadaan, bisa ini, kalau bisa kesalahan manajemen juga bisa gitu ya. Yang artinya akhirnya nggak ada marginnya lagi, karena rugi. Iya. Nah kalau judulnya konsepnya bagi hasil, kalau hasilnya nggak ada yang dibagi, itu gimana ya gitu. Seru nih. Iya. Ya rata-rata kan ya udah pokoknya untung berapa nih bagi-bagi. Pas rugi bro, rugi. Lah gimana? Kan kemarin segitu, nggak mau lo store. Tambah-tambahan kali-kalian kenal, bagi-bagian nggak kenal. Kan? Iya. Jago, tambahan jago. Iya benar, tambahan jago, kurang-kurang jago. Bagi-bagian nggak. Nah itu Ustadz gimana Ustadz? Kalau misalnya terjadi kerugian pada transaksi jual beli atau kredit yang mengatasnamakan itu adalah bagi hasil. Ya. Jadi ini pembicaraan panjang banget ini. Iya. Kemudian saya juga di awal saya bilang bahwa kita sangat mendukung ya kalau ada yang mengupayakan konsep syariah, mengaplikasikannya di Indonesia kita yang tercinta ini, itu kita sangat dukung ya. Cuman orang yang saya lihat ya, yang masuk di sektor syariah ini ada beberapa kelompok gitu. Kelompok yang pertama betul dia jujur, pengen dia, cuman sebagian produknya masih belum syariah, karena terkait dengan faktor-faktor peraturan yang belum bisa mendukung dia menjadi produk syariah. Ya. Terus yang kedua ada yang setengah-setengah syariah. Setengah syariah. Stengki. Gimana? Jadi kalau ada tikungan dia cari tikungan juga. Gimana tuh model Ustaz?
Kita nggak usah ngerinci lah. So, kalau merinci kan nanti menunjuk. Tendensi. Terus yang ketiga, ada orang yang tadinya bukan di syariah, dia konvensional karena dilihat sektor syariah menarik dan perkembangannya pesat, mau masuk juga di situ. Masuk juga di situ. Akhirnya biasanya yang di sektor ini yang nggak rambu-rambu itu dia belum tahu batasan-batasannya karena biasanya main di konvensional, begitu masuk ke syariah dia pikirnya syariah kayak konvensional juga. Ya misalnya cuma berubah nama saja, sana disebut bunga, di sini disebut bagi hasil. Ya dia pikir sama aja, tapi sebenarnya di situ ada konsep-konsep yang berbeda. Karena itu yang paling penting di sektor syariah itu akadnya. Jadi produk-produk syariah itu macam-macam. Ada produk yang terkait dengan masalah membeli, transaksi, jual beli. Itu ada beberapa produk mereka dan skema mereka. Ada produk yang terkait dengan masalah kerjasama, mudharabah, ya atau yang semisal dengan itu. Itu produk lain lagi. Nah, jadi mereka ada beberapa skema di dalam di dalam transaksi. Dan itu tidak bisa kita hukumi sama ya di dalam segala transaksinya, tapi kita by project saja, by transaksi. Kalau transaksinya kayak gini, ini gimana hukumnya secara syariat? Begitu sebenarnya. Dan itulah pentingnya kenapa di bank syariah itu harus ada dewan syariahnya, karena ada saja hal-hal yang mungkin orang yang berada di bank itu dia tidak tahu hukumnya, dia harus tanya kepada dewan syariahnya. Iya. Ya, saya ada pengalaman ya, pernah datang ke sebuah bank. Saya nggak sebut namanya. Saya bilang, Pak, saya mau buka rekening. Ya Ustaz, rekening apa? Wadiah atau mau buka rekening mudharabah? Ada bahasa ini mereka kan. Saya bilang, kalau wadiah kayak gimana ya? Ya wadiah nanti begini. Baik, saya dapat bagi hasil bulanan gitu. Iya, dapat bagi hasil. Dari mana, kan saya cuma nitip doang. Iya. Nah, ini. Ya kan? Kok saya dapat ini? Kalau begitu namanya mudharabah. Ya baik. Betul Pak, mudharabah, dia ganti nama. Ganti nama. Nggak yakin. Gimana sih, nggak proper? Hei, Anda gimana sih? Baik, saya tanya lagi dia. Baik, saya dapat kalau saya rugi gimana? Kalau kita mudharabah rugi, saya nanggung kerugian. Enggak, Ustadz nggak nanggung kerugian, dapat bagi hasil aja. Loh, gimana caranya kita? Bisnis kan untung sama untung, rugi sama rugi. Saya nggak mau ini, nggak mau nggak mau nanggung kerugian. Akhirnya bingung, dia nelpon dulu bosnya, atasannya. Ganti lagi. Caranya kuat. Iya benar. Jadi maksudnya itu konsep yang berjalan. Kadang sebagian yang sudah masuk di situ aja dia belum begitu paham gitu loh. Produk-produk gitu. Apalagi di orang-orang umum kan. Makanya kalau ada hal-hal tertentu itu cakep kalau dia konsultasi, nanya, kalau saya berbuat begini apakah boleh atau tidak. Ya kan nanti diberi dari saran atau diberi solusi. Dan konsep syariah itu cakep sekali karena Nabi SAW itu sangat Masya Allah memberi solusi banget gitu. Pernah ada seorang sahabat diperintah oleh Nabi SAW untuk suatu transaksi, maka dia datang, dia bawa dua sok dari korma, atau dia bawa dari satu sok korma bagus. Kata Nabi SAW, dari mana kamu dapat korma bagus ini? Katanya orang ini, ya Rasulullah, saya ganti 2 sok korma jelek kita itu, saya ganti dengan 1 sok korma ini. Korma bagus. 2 diganti jadi 1. Itu kan nggak boleh. Kalau di bab riba, korma sama korma harus sama. Cash. Ini kan 2 sok, ini 1 sok. Ya sok itu sekitar berapa ya? Sekitar 3 kilo lah. Gitu ya. Berarti 6 kilo ditukar 3 kilo. 3 kilo. Iya. Ya kan? Karena Nabi itu nggak boleh. Itu riba. Nah, tapi Nabi kasih solusi. Itu kan riba karena tidak sama kan. Karena uang itu nggak boleh tambah, nggak boleh kurang ya Ustaz? Iya, nggak boleh. Jadi kalau dia mau tukar 3 kilo korma, 3 kilo korma, begitu caranya. Nanti kan orang akan bilang, kan ini lebih mahal, memang ini kualitasnya lebih bagus. Lebih bagus. Ya, makanya Nabi kasih solusi. Pertama, kamu jual dulu korma, korma jelek ini, jual dulu. Dapat duit, mata uang dinar atau dirham, pakai duit ini baru beli korma yang bagus. Nggak langsung. Nggak langsung. Karena kenapa Sat yang bikin membedakan? Kenapa nggak langsung? Ya itulah di bab riba itu masalahnya kezaliman, bermain harga.
itu kan tidak terukur kalau dia tukar langsung. Tapi kalau dia tukar pakai duit dengan barang yang lain, itu lebih terukur, lebih bisa diatur. Itu skema ekonomi, sehingga ekonominya itu aman banget gitu. Iya juga ya. Aman banget. Jadi maksudnya Rasulullah itu, maksud saya di sini, Rasulullah itu kalau ada muamalah yang haram, kadang beliau tunjukkan cara syar'inya. Gitu. Nah, itu konsep syariat itu asyiknya seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Gimana Om Obi? Mau ada pertanyaan berikutnya atau? Wah, sebenarnya ada banyak kali, Pak Ustaz. Silakan. Iya. Enggak nih, ini kan bulan Ramadan nih. Iya. Iya kan? Ya, sekarang masih kenyang karena syutingnya belum bulan Ramadan. Waduh, jangan. Aduh, kenyang banget. Enak. Oh iya, boleh. Oh, enak loh ini. Ini cocok buat panjang jiwa ini. Cocok buat buka puasa dan seterusnya karena emang timun sari nih. Iya. Enggak nih, sayangnya apa? Ini kedua brand ini belum pernah masuk ke Motomobi. Kalau mobil itu belum pernah ini. Oh, buat jalan-jalan ya. Buat mancing-mancing ini, mancing brandnya biar masuk ini. Silakan mungkin ya, grup OT dia ada kristalin, ada panjang jiwo, cocok buat lu kemana-mana kan, naik mobil kan, safar. Iya. Cocok minumannya begini. Lagi bulan Ramadan ini taruh satu di mobil, siapa tahu kita sering sekali buka puasa di jalan kan. Oh iya. Pas kalau gitu. Pas sekali. Memang pilihan tepat adalah ya kristalin sama panjang jiwo ini. Iya. Ya itu dia. Apalagi kalau ketika safar jalan-jalan kemana-mana, godaannya berat ya Om ya. Godaannya berat. Makanya tadi sempat tanya-tanya ini kan godaan kan banyak nih. Nginep di hotel kan? Nginep di hotel. Sendirian. Ya, literally sendirian gitu. Istri jauh gitu kan. Wah, ini tuh maksudnya godaannya banyak itu, otak tuh bisa kemana-mana tuh. Nih andai ada istri jauh, andai ada orang lain gitu loh. Tapi ada aja imajinasi ada aja begitu. Dosa nggak sih Ustaz? Itu dulu, enteng dulu. Bentar lagi lah. Ini buat edukasi ya. Enteng dulu berarti ya. Enteng dulu. Ini kan sekalian ngabuburit yang nonton betul. Juga. Larinya takutnya main sendiri. Apa tuh main sendiri? Iya, main sendiri. Kita aus, kita minum botolnya. Ya, gimana Ustaz, mohon maaf ya Pak Ustaz. Ini buat edukasi Ustaz. Buat edukasi kan. Jadi begini, memang kalau pikiran-pikiran itu selalu ada ya. Dan di jiwa itu ada satu sudut, kadang dia gemar suka kebaikan, kadang ada jiwa itu senang pada keburukan. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sungguhnya jiwa itu selalu merintah kepada keburukan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Robku. Ya, makanya jiwa itu perlu dijaga, perlu dipelihara, agar supaya dia menjadi jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang ini kita sudah diberi sarana-sarana untuk mengarahkan ke sana. Ada sarana-sarananya, kadang dari sudut ibadah, keimanan, takut kepada Allah. Ya, kadang dari sudut kehidupan secara sosial, dibolehkan untuk kalau belum menikah dia menikah. Ya, kalau misalnya sudah menikah satu nggak cukup, dia tambah. Kan nggak cukup aja sebenarnya, boleh cukup pun dia mau dua juga boleh, karena dalam Al-Quran kan asalnya nikah itu disebut fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah dari perempuan yang sudah layak dinikahi, 2 atau 3 atau 4. Ya. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Nah, karena itu kata para ulama, asalnya nikah itu 2 atau 3 atau 4. Kalau takut nggak buat adil, maka satu saja. Konsep keadilannya apa Pak Ustaz? Nah, itu kan sebenarnya dari solusi-solusi ya. Cuma ini kan pembicaraan. Ya mungkin ada sebagian orang yang kurang cocok dengan pembicaraan ini kan, karena mungkin dia memahami sesuatu yang lain. Ya, tapi Allah itu maha bijaksana. Dialah yang menciptakan makhluk dan maha tahu apa yang paling layak untuk makhluknya. Dan kita sudah diberi syariat itu di dalam agama. Jadi itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala memang dibolehkan. Sebab kalau pintu ini ditutup, itu banyak sekali dari keburukan-keburukan yang terjadi. Yang sederhana aja, nggak pernah kita sangka-sangka ya, Jepang ini sebentar lagi katanya mau hilang nih. Jepang, ya kan, itu kan berita lagi ramai gitu kan. Sampai hari ini pun saya masih baca beberapa berita itu. Itu kan nggak disangka. Tapi kalau konsep ini berjalan,
Itu paling tidak seorang laki-laki dia bisa berbuat banyak hal, banyak yang diayomi, jiwanya juga tenang. Ya dia dimanapun dia berada dia bisa beraktivitas bagus. Karena hal yang negatif itu sudah apa namanya? Sudah dia tidak pikirkan lagi karena dia sudah tercukupi. Tuh. Ya, apa tuh mancing-mancing banget ya. Oh ya. Tercukupi. Masya Allah. Kadang kan satu nggak cukup. Tapi masalahnya satu aja udah menjadi kebermanfaatan banyak nggak buat dia. Satu aja kan kadang kita belum bisa memenuhi ke semua kebutuhan, Om. Oh, loh, kan iya, gini, kan? Ini bicara apa nih? Ini kan kita biar kepala kita bersih, nggak mikir kemana-mana. Iya. Tadi Master Pak Ustadz nggak mikir kemana-mana, nggak mikir macem-macem. Iya bener ya. Oh iya, laki-laki ini buat para istri-istri ya, laki-laki, suami-suami. Kalau memang misalnya gak pengen mikir macem-macem, ya coba berikan solusinya gitu. Nah, ya. Iya. Karena ujung-ujungnya kan ibaratnya Om Mobi ini sama Kristalin tuh ada memiliki kesamaan, Om. Apa itu? Sama-sama PH. Sama-sama Anda tuh menjadi perisai hidup buat istri Anda. PH tuh perisai hidup. Iya tuh. Kirain PH balance. Anda tuh harus menjadi pelindung, menjadi perisai hidup buat istri Anda. Iya, kan makin banyak yang dilindungi makin bagus dong. Gila ngerti aja lagi pancingannya. Iya. Nggak, tapi gini. Iya. Udah pernah nanya ke istri? Alhamdulillah nggak diizinin. Tapi nanya. Gimana tuh Ustaz? Nggak sama nggak diizinin juga. Tapi konklusinya sebenarnya gini. Wah, ini tentang musafir yang suka kemana-mana nih. Benar kata Pak Ustadz tadi. Ya tergantung manusianya. Nih sekarang zaman tuh udah berubah nih. Ya zaman kalau dulu punya satu malu, ya kan? Sekarang punya lebih dari satu aneh. Oh, iya. Bener nggak? Ini zamannya udah berubah. Jadi nggak mungkin 95% nggak akan ngasih. Kalau minta izin 99. Ya. Kalau minta izin. Kalau nggak minta izin boleh ya Pak Ustadz ya. Halo 911. Amankan saya dari obrolan ini boleh? Nggak apa-apa mereka berdua aja ngobrol. Loh ini kasih solusi loh. Harus ada solusinya. Harus ada solusinya. Jadi ini pertanyaan langsung mewakili saya, nggak mewakili teman-teman semua. Terkait kan beliau kan suka Safa naik mobil Ustadz. Nge-review tiba-tiba tahu-tahu nyampe Lampung. Kan saya juga nonton. Tahu-tahu nyampe Jawa ini, Jawa itu gitu ya. Maksud saya kan laki-laki tuh bagaimana Ustadz ketika menjadi musafir sendirian malah menyebabkan fitnah khawatirnya Ustadz. Nah, ini cuma kepikiran doang loh, kadang-kadang suka kepikiran. Sekarang boleh saya tambahkan langsung buat edukasi? Iya. Saya tahu pikiran Om Mobi sebenarnya. Ini karena maksud gimana buat edukasi ya. Mungkin beliau sungkan. Saya aja nanya, mungkin mewakili Om Mobi. Coba. Hukum masturbasi apa ya Ustaz? Nah kan mewakili. Kenapa mewakili? Tanya aja sendiri. Kalau dari sendiri. Lempar aja ke orang lain. Nah kan maksudnya gitu. Kalau saya kan jarang safar. Saya kerja saya di ruangan ini. Anda kan kerjanya di pulau orang. Ya udah coba jawab Ustaz. Penasaran juga kan lu. Nah itu sebenarnya kenapa diberi solusi-solusi di dalam syariah. Itu kan fungsinya untuk menjaga kehormatan. Karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan hikmah dari menikah, beliau katakan fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Sebab menikah itu lebih membantu menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Lebih menjaga kemaluan. Dan ini seorang yang menjaga dari kehormatannya, itu yang dipuji dari sifat orang-orang yang beriman. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang beriman itu orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri halal. Ya kan? Atau terhadap budak yang dimiliki. Ini dulu ya ketika sekarang enggak ada budak. Sekarang ada. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka ini adalah orang yang melampaui batas. Nah, selain daripada istri, misalnya hubungan di luar ikatan nikah atau bahasa lainnya zina. Atau ini naudzubillah ya, lebih parah lagi misalnya hubungan sesama jenis. Atau misalnya dia melakukan sesuatu pada kemaluannya, hal yang bukan pada istri, apakah dengan tangannya maupun dengan yang lain, itu semuanya masuk di dalam hal yang dikatakan melampaui batas. Gak boleh. Belum selesai. Tunggu dulu belum. Oh gitu Ustaz. Hal yang diharamkan. Ya jadi disitulah kembali kepada hikmah dari pernikahan itu. Ya kenapa dibolehkan lebih dari satu? Karena banyak manfaatnya.
Jadi nggak boleh juga seorang perempuan itu dia menahan hak suami, itu hak Allah bolehkan gitu lah. Seneng banget. Ya, nggak boleh. Cuman saya harus seimbang ya, supaya jangan sampai saya dibilang mendukung suami aja ya. Jadi kita harus tahu juga bahwa maksud dari nikah itu adalah membentuk ketenangan, ketentraman. Tapi kalau tahu misalnya ini kalau nikah mungkin rumahnya bisa terbalik-balik. Iya. Bisa kacau anak-anaknya. Nah ini jangan masuk ke dalam hal yang kita menghadapi bahaya lebih besar. Itu kan nggak boleh juga kan. Jadi harus dipertimbangkan. Jangan ini kan taat itu kan sunnah ini, dibolehkan oleh Allah. Maju aja kayak bulldozer, semuanya disikat di depan. Nggak bisa juga kayak gitu kan. Tapi kadang sebagian laki-laki itu, ini saya diceritakan oleh guru saya, Syekh Shalih Al-Fauzan. Masya Allah. Bahwa ahli hadits di Mesir, Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, terkenal sekali beliau ini. Jadi beliau ini nggak ada yang tahu, punya 2 istri, nggak ada yang tahu. Nanti ketahuan kapan? Ketika beliau wafat. Oh datang. Ketika wafat, ya iyalah. Ya datang semua, kan? Hadir semua. Dan di situ kan ada pembagian warisan juga kan. Repot. Kan semuanya haknya ada kan. Iya. Tapi mereka kan karena hal itu dimaklumi, akhirnya biasa-biasa aja. Tapi maksudnya kadang orang seperti beliau ya, daripada sibuk ngurus ini bicara sana mendamaikan orang yang lagi bertengkar di atas ring, ya mending beliau sibuk nulis-nulis aja kan. Selain aja tapi kerjaan semuanya jalan gitu. Berarti boleh tanpa izin, cuma lihat masalah mudorot Om. Iya. Boleh tanpa izin. Iya, jadi maksudnya nikah itu nggak berada, itu hak suami, nggak ada di tangan istri. Hak suami. Ya. Jadi nggak memberitahu istri pun itu nggak apa-apa. Hak suami. Ya kan? Oh iya. Cuman itu tadi saya katakan, pernikahan itu yang diinginkan adalah kebersamaan. Ya, yang diinginkan ada makna kita menjalin hubungan, menghormati keluarga, mendekatkan kerabat. Tapi kalau dia nikah dihancurkan semua hal yang seperti itu harus dipikir dulu, dipikir ulang. Atau dia carikan skema yang cocok untuk dampaknya dirinya. apa? Ya, skema yang cocok untuk dirinya, apa yang layak untuk dirinya. Ya kira-kira begitulah mungkin ya. Iya. Itu benar tuh. Barakallahu fikum. Pertimbangan itu mesti banyak. Iya, makanya tapi serba salah juga ketika tadi main asik sendiri, ya masturbasi gitu ya, nggak boleh juga. Tapi kalau malah jatuhnya zina, Ustadz, malah jadi mudarat lebih besar. Mendingan jadi kalau di luar mendingan kota. itu apa zina? Lu jangan macam gitu. Ya kan gitu zina kan nggak boleh. Pertanyaan kan itu. Daripada kita matanya kemana-mana, Ustadz, tapi tetap nggak bisa, Ustadz ya. Nggak ada masalah di situ, Ustadz. Enggak, kalau hal yang diharamkan kita nggak boleh mendekati. Kecuali kalau seorang dihadapkan pada 2 hal yang pahit, maka dia pilih yang paling ringan dari 2 hal yang pahit itu. Ini kalau dua-duanya dihadapkan, dia tidak bisa hindari, ya kan? Tapi kalau dia bisa hindari, itu nggak ada masalah. Perjalanan misalnya dia pulang aja ke rumah. Di rumahnya ada hal yang halal kan? Jauh kan, gitu. Udah nyampe, udah nyampe Pakistan tuh naik mobilnya. Nah, ya itu. Jauh banget. Tapi kalau membayangkan mukanya istri, Ustaz. Ya kita kan sambil edukasi teman-teman ya, nggak maksud gimana? Masturbasi tapi membayangkannya wajah istri kita. Nggak boleh. Atau foto istri kita. Nggak boleh. Kalau misalnya bersama istri itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sendiri, nah itulah tadi kenapa pintu itu ditutup, karena itu banyak bahaya. Dan itu ada ya secara kesehatan, saya pernah baca orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu dari sudut kesehatan ada lebih 20 bahaya saya pernah baca. Oh iya? Ngeri Om, udah bahaya. Nggak usah gitu lagi deh. Nggak usah gitu lagi. Siapa yang gituin aja siapa tadi? Bahaya di situ tuh. Oh, ada bahayanya. Berarti nggak boleh pakai tangan sendiri. Kalau tangan istri? Tangan istri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuh Alda nikah makanya nggak pakai tangan istri aja karena halal. Halal, ya. Itu gimana dibawa dulu tangannya doang ya? Susah. Susah. Ya udah pokoknya begitu teman-teman. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz. Udah kebayang Om Obi? Udah kebayang. Kita masuk ke Zoom dulu ya. Karena di sini sebuah privilege buat kawan-kawan yang ada di Kasih Solusi Business Club atau komunitas kita nih, komunitas UMKM namanya KBC, ada di Telegram hampir 10.000. Udah join di sini, apa sih benefit dan manfaatnya adalah ya kalian dapat privilege nonton kayak begini secara bukan sebelum tayangnya, kita bisa kopdar, webinar gratis dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu bentuk privilege. Ada yang nanya Ustadz lewat Zoom yang membersamai kita dari awal tadi proses syuting podcast Kasih Solusi program Takjil.
bersama Ustadz Zulkarnain. Ini tahu nih. Rizik, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, ada oknum sales sengaja menaikkan harga mobil yang jauh lebih tinggi di pasaran. Entah itu sudah sepengetahuan atasannya atau bukan, tapi apakah boleh? Iya. Siapa? Okay. Enggak, ini gini. Gimana ini kasusnya? Enggak, ada kasus terakhir kemarin, ya. Nyebut merek nggak? Janganlah. Jangan. Oke. Ini kan dia negatif, ada mobil baru dijual, mungkin ada udah hubungan ya. Mobil baru dijual, ya. Harganya sudah terpublish berapa? Si harganya udah dipublish. Berapa? Sebut aja harganya. 470 juta. Oke. Nah, begitu kita tanya ke salesnya, oh bisa tapi inden. Kalau enggak sorry. Begitu ditanya ke salesnya, yang dia malah menjawab 530 juta. Lah kan udah harganya. Bukan 470. Oh, iya. Itu kalau mau inden. Oh, dia bermain. Kalau mau 530 juta langsung. Nah, ini kan gini. Ini kayak stok disimpenin untuk yang lebih mahal. Ya, itu seperti gitu. Kita tuh ngeliatnya jadi ini stok pada disimpenin, diambilin, dijual lebih mahal, customer yang mau beli harga normal ngantri di belakang semua. Gitu. Paham. Nah, itu hukumnya bener. Itu pengen nanya juga, hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Ya jadi begini ya, kalau dia seorang sales ya, sales itu kan wakil untuk menjualkan. Ya. Barang bukan milik dia. Ya, jadi itu harus sesuai dengan kesepakatan. Si pemilik barang. Apabila sesuai dengan kesepakatan, maka salesnya boleh menjual, nggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan kesepakatan. Apakah dalam bentuk yang ditanyakan di pertanyaan ataupun bentuk yang lainnya. Yang penting dia posisikan dulu dirinya di situ sebagai apa. Kalau dia sebagai wakil itu hanya boleh bertindak sesuai dengan arahan orang yang dia wakili. Ya kalau dia bertindak di luar arahannya, itu dia melakukan hal yang diharamkan. Misalnya yang mewakili bilang ini jualnya harganya sekian ya, kamu sudah dapat fee sekian. Dia naikin jauh lagi di atas. Nah, itu nggak benar, itu di luar amanah namanya. Di luar amanah. Tapi kalau memang si yang diwakili dia bilang, ya dari saya harganya 400, terserah mau dijual berapa, itu lain lagi. Kalau kayak gitu boleh, nggak ada masalah. Tapi ini enggak, ini harga harus terikat, orang publish harganya. Betul. Jadi kalau kayak gitu kan itu kaitannya dengan etika, adab, itu banyak hal ya itu bisa merugikan dia sendiri juga. Ya dia jual misalnya harganya 475 juta. Ternyata ketika ditanya ini kalau mau ngantri. Kalau tidak mau ngantri harganya 530 juta. Ya bilang dong dari awal kan. Iya, ditulis aja di depan begitu kalau nggak mau. Ya jadi kalau masuk ke dalam sudut kita bilang misalnya dusta, kita sulit juga ya karena dia bilang bahwa ini ada syaratnya. Ini kalau mau ngantri, ya kan gitu. Oh, berarti boleh harusnya ya? Ya tapi kalau dia sebut di pengumuman, kalau beli langsung terima 530 juta, kalau ngantri 475 juta, itu nggak ada masalah. Iya. Tapi nggak ada tulis, dia main belakang. Itu main belakang. Ya, kalau itu main belakang pasti. Karena tidak boleh. Pasti secara merek, secara pabrikan tidak boleh. Itu tidak diizinkan oleh pabrikannya. Tapi kalau sama-sama mau, sama-sama suka, itu gimana Ustadz? Ini dulu ya, ini juga nggak tahu nih. Ini apakah saya harus bertobat pada Allah nih kalau memang ternyata salah sebagai pembeli. Kasusnya sama, saya waktu itu beli parfum. Ingat banget di sebuah mall lah, kan kadang suka ada pameran-pameran gitu kan. Nah terus dia bisikin parfum ori, parfum luar lah Paris. Terus tiba-tiba harganya memang relatif tinggi. Terus saya bilang, oh segitu ya. Oh saya pikir ada diskon misalnya segitu. Lama nih tahun saya waktu SMA kuliah lah. Terus tiba-tiba dia bilang, oh bisa lewat saya aja. Tapi yang nggak dapat boxnya. Tapi harganya bisa segini. Ini sales nih, oknum-oknum sales nih. Nggak tahu lah gimana caranya lah. Jadi tapi nggak dapat boxnya ya. Mungkin dia bermain lah di situ. Jadi boxnya ntar diisi sama yang lain. Main stok ya. Ya gue mikir, ya udah gue butuh parfumnya juga gitu ya. Dapat murah ya. Iya beli, ambil 2 kali lipat set. Setengah harga. Nah tapi nggak dapat box, ya mungkin nggak dapat kartu garansi, mungkin gitu kali ya. Tapi ya saya beli. Nah maksudnya pertanyaan saya, kalau kitanya juga ridho gitu loh, meskipun salesnya bermain, tapi kitanya juga ridho. Tapi kan kita nggak mikir itu sales dapetnya dari mana? Ya itu dia makanya. Iya, bisa aja dia mungkin aja tokonya juga mungkin kasih kebijaksanaan seperti itu kan. Kita juga nggak tahu. Oh kalau tokonya ngasih kebijaksanaan boleh berarti Ustaz? Iya karena merek itu kan penting itu. Iya. Tapi ini kalau sama-sama air, cuman beda merek, beda harga. Iya. Tapi kalau memang sales yang bermain?
Kalau ya anggaplah di sini ada pelanggaran lah misalnya. Misalnya dia ngambil dari gudang. Iya. Isinya doang gitu. Isinya doang. Nanti kan begitu stok up 6 boxnya masih ada. Nah, gitu. Mungkin kan cara mainnya gitu. Anggaplah dia curang tuh. Yeah. Coba cek berapa tuh. Mungkin gitu kan. Oh iya masih aman. Padahal dia main jual isinya doang. Yeah. Anggaplah itu misalnya ada pelanggaran syariat. Tapi saya pun juga mungkin terlibat dalam artian, oke, jadi tahu. Kok bisa begitu, Mas? Shh, kan saya yang atur, ntar saya main lah gini-gini. Nah, kan jadi tahu dong. Yeah. Ya udahlah, saya pengen ini. Tapi kan bukan saya yang terlibat, Ustadz. Saya cuma hanya beli. Apakah saya atau mungkin konsumen juga merasa kena pelanggaran syariat atau dosanya, Ustadz? Nah, itu harus dirinci. Saya nggak tahu ininya ya, karena kita harus tahu kondisinya. Kalau barang itu misalnya bukan barang dia jual ke kita, nah itu ada kewajiban kita mengembalikan hak orang. Tapi kalau barang tersebut misalnya ada memang diizinkan untuk menjual, cuman dia ada melakukan tindakan-tindakan. Ya kayak cerita tadi tuh sales mobil tadi, misalnya, itu nggak ada masalah, itu urusan dia. Kita nggak nanggung apa-apa. Oh, daripada inden lama, mendingan gue nambahin 30 juta biar 500 juta. Iya. Tapi misalnya kita tahu nih, ini orang culas nih kayaknya nih gitu. Iya, yang rugi siapa? Yang rugi orang yang inden. Ini kan ngambil keuntungan dari orang yang inden. Oh iya, bisa mudorot lebih ini lagi. Iya, orang yang inden tadinya 2 bulan, ya kan? Gara-gara barang-barangnya diambilin sama yang beli harga lebih tinggi, dia mundur terus 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Mudorot buat yang lain ya, Ustaz. Ya, dia membahayakan orang juga. Bisa jadi pembelinya juga pun jadi ikut-ikutan ya. Apa maksud tahun? Ya, kalau kayak gitu nggak boleh, jelas ya, karena dia mengambil hak orang. Ya. Itu bukan hak dia untuk dia bayar kan. Ya. Ya, ini air ini sudah dibuat untuk dijual ke dairy gitu. Tiba-tiba diambil oleh mobil gitu. Nah, itu kan nggak boleh jelas kan? Okay. Tapi kalau ada barang di gudang, sudah tahu stoknya memang dijual, ya cuman ini anak-anak ini ada yang main-main itu. Kita kan nggak tahu itu urusan dia dengan bos dia kan. Kita cuma tahu dia jual air, kita beli, ya sudah selesai. Oh iya. Tapi kalau mencelakai orang, masuknya tolong-menolong dalam kesesatan nih, ya. Kemudorotan buat yang lainnya ya. Jadinya kan mereka kena imbasnya nggak tahu. Itu kalau kita tahu bahwa dia berbuat dosa, berbuat salah. Tapi kalau di konteks kita nggak tahu, kita kan udah diperiksa untuk nanya dulu ke dia, ente sudah minta izin belum sama bos lu? Ente sudah gini, itu kan bukan ini saya. Iya. Nanti kita ribut lagi sama orang kan. Iya benar, saya jadi agennya Kristalin. Iya. Misalnya nggak punya modal, dititipin lah sama pusat Kristalin, dulu jualin deh tuh lampu merah gitu ya misalnya gitu. Ya. Tapi ternyata itu kan naikin harganya atau mungkin bahkan nyolong misalnya tuh jual Komobi nih lampu merah nih, kan nggak nanggung dosa juga Sat ya. Tapi urusan dia doang yang nanggung dosanya. Kita beli doang. Beli doang, ya. Enaknya begitu, nggak menanggung dosa orang lain. Ada orang nginvest dikasih solusi. Orang itu misalnya dia duitnya nggak tahu dapat dari mana. Masa saya dimarah-marahin gara-gara itu kan dia kan di tempatnya dia, usahanya dia tuh diterima masih barang-barang yang dilarang. Berarti kan duit yang lo pakai nih buat beli mic, buat beli lampu itu kan dari duit itu. Dia tahu dari mana? Tuh. Memang semua barang harta orang haram semua dia sudah catat gitu. Udah nggak nyampur ya Ustaz ya. Ya kan barangnya kan pasti siapapun itu pasti ada dari harta dia, ada yang halal, ada yang haram gitu. Kalau dia pastikan semuanya itu haram, itu nggak ada masalah. Oh, dia orang usahanya banyak Ustaz. Atau keharamannya haraman jelas. Misalnya harta orang dia colong. Ya itu memang hak orang, nggak boleh dijual, nggak boleh diinvestasikan kita juga. Tapi kan ini harta memang dari jenis kerjaannya aja. Mungkin dia nggak tahu hukum, dia kerja kayak gini, kayak gitu. Iya. Nyampur, mungkin ada di tempat ini juga, ada tempat makannya, ada tempat ini apa segala macam. Nggak apa-apa, jangan diserang ya nggak Om Ded, ya aman. Nggak ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan. Ada lagi mungkin yang di Zoom atau mungkin Om Mobi satu lagi boleh kalau mau bertanya, masih ada waktu. Satu lagi. Cukup? Waduh, cukup dulu ya. Ini gini loh. Sebenarnya banyak sekali ya. Tapi sayang kalau jadi satu di sini semua. Iya, nanti kita pecah-pecah ya. Nanti kita pecah-pecah. Mau nggak kalau Kristalin sama brand-brand yang namanya Panjang Jiwo ini masuk ke dalam mobil? Kan ada adegan minum. Ada nih ya. Terus lo minumnya gimana? Hah? Minumnya gimana? Bukan adegan minum yang penting. Tapi mobil itu ada yang namanya cup holder. Oke. Kita selalu ngetes cup holdernya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kristalin semua gitu kan. Gitu cara masuk brandingnya. Gimana sih, nggak mesti diminum begini ya. Pinter banget. Tapi kalau deal-dealannya gue sambungin ke sana, tapi lo harus coba adegan minum Kristalin. Sekarang di tempat bisa, nggak ada masalah. Berapa bayar? Lo kan sekarang udah bisa buka topeng.
Yang ganteng itu loh. Ada enggak itu ganteng. Ganteng itu. Ini yang ganteng itu. Brad Pitt itu. Enggak, ini asli tuh dalamnya itu kayak gitu. Siap. Pokoknya terima kasih Om Mobi ya. Udah nanya-nanya dan istilahnya enggak hanya mewakili lu doang, tapi kan kami juga dapat ilmunya gara-gara pertanyaan dari Om Mobi. Oh iya. Nah, kalau gitu di program Takjil sebagai penutup mungkin Ustadz berikan nasihat pada saya, kepada yang suka safar jauh-jauh, meninggalkan anak istri di rumah gitu ya kan, hati-hati. Berbahaya. Iya, gimana Ustadz? Allah barik fik. Rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu inti puasa. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa puasa itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang tahu kita puasa apa enggak kan? Memang. Ya. Paling curiga bibir lu gak kering ya bro, gitu kan? Iya. Gua kok kering ya? Gitu. Bibir kering belum tentu dia nggak minum kan? Iya. Kan gitu. Badan ke kantor lemes, Aldan gitu kan lemes. Iya. Kenapa dan biar kelihatan orang puasa? Iya nih Pak. Iya. Kan belum tentu juga kan. Jadi memang puasa itu rahasia antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di kehidupan dunia itu memang ada hal-hal, perkara-perkara itu perlu menjadi rahasia antara kita dengan Allah saja. Karena kita dituntut keikhlasan di dalam hal tersebut. Dan secara umum ikhlas itu adalah syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan. Dan juga puasa ini mengajarkan kepada kita bahwa berbuat baik itu tidak perlu orang tahu, tidak mesti orang tahu gitu. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, saya sangat berharap ilmu yang saya ajarkan itu tersiar di tengah manusia tanpa orang bilang bahwa ini saya belajar dari Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i. Masya Allah. Ya, jadi cakep sebenarnya kalau kita sampaikan pesan-pesan hal-hal yang berfaedah kepada orang. Ya, dan orang juga nggak perlu tahu siapa kita kan. Kayak nih, ya nggak perlu tahu isinya siapa. Dia dapat pembelaan, dia curang. Nggak perlu tahu. Yang penting informasi yang diberikan dari sini, ya kan. Cuma gue doang yang tahu tadi belakang kamera lu briefingnya pas masuk nggak pakai itu. Itu makanya. Tapi itu satu derajat dari tingkatan amalan. Ada derajat yang lain. Orang tahu dia siapa, dia jaga keikhlasannya. Dia kadang karena dia tahu dia siapa, orang akhirnya selalu mengenangnya di dalam kehidupan gitu. Masya Allah. Ya, mungkin lebih banyak ya dari umumnya orang yang tidak ketahui. Kalau konten kan selalu ada yang melihat ya. Iya tuh. Itu mantap dia. Besok pakai topping juga. Ya, apa sih? Yang bagus apa? Hello Kitty bagus nggak? Doraemon. Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fikum.